Nah, ini yang kalian harus sadar bahwa apa yang kalian sampaikan ini sangat sangat murahan dan sebetulnya sangat merendahkan apa doktrin yang kalian tawarkan, doktrin yang kalian miliki. Kalian bilang dia tidak mati, dia tidak disembelih, dia tidak dikorbankan. Nah, kalian melakukan syariat agama, katanya ada hari raya korban. Katanya itu yang dilakukan adalah berdasarkan tauladan yang dicontohkan oleh Ibrahim kepada Ismail. Ya, padahal itu juga bukan Ismail. Kami ini nggak mengerti kenapa ini Al-Quran kok muncul berbeda semua. Ini kan yang aneh. Ini sebetulnya yang kalian harus perhatikan baik-baik, Somat. Inilah yang sebetulnya yang kalian harus soroti kalau kalian ingin selamat. Kenapa kok Al-Quran memunculkan data yang semua bertolak belakang dengan kebenaran, dengan Injil yang asli, dengan firman Tuhan yang sesungguhnya? Kalian menyatakan syariat di dalam Al-Quran sebagai yang kalian imani bahwa ada hari raya korban. Apa maknanya itu? Di mana seorang ayah mengorbankan anaknya. Abraham mengorbankan Ishak. Ya, kita anggap sekali lagi, kita anggap benar Ibrahim mengorbankan Ismail. Apa dasarnya? Kenapa sampai bisa ada di kitab kalian? Kok ada seorang ayah yang mau mengorbankan anaknya? Itu apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Itu gambarannya di mana dia Bapa di surga akan mengorbankan anaknya yang kalian sama sekali kalian ini tidak paham tentang Tuhan. Tapi kalian ngoceh-ngoceh dan menjadi sombong dan menjadi orang-orang yang apa? Terus menentang kebenaran. Kalian terus menyerang kebenaran. Kalian ini tidak mengerti tentang Tuhan. Itu adalah gambaran yang sesungguhnya di mana teologi yang sudah disampaikan Tuhan sejak dari Taman Eden bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa putra itu, anak itu akan disembelih. Makanya Tuhan Yesus itu disebut anak domba. Yang kalian setiap tahun kan ada hari raya potong apa itu? Potong kambing, potong sapi. Apa dasarnya? Kan kalian katanya dasarnya kan si Ibrahim kan sembeli anaknya. Mau berkorban anaknya. Itulah kebenaran yang ada di dalam Injil. Bagaimana Bapa di surga mau menyembeli, mau mengorbankan anaknya sendiri. Untuk apa? Supaya kita ini tidak dikorbankan. Makanya waktu Abraham mau menyembeli si Ishak, itu kan tidak jadi. Seharusnya kita-kita ini yang disembeli sama setan karena apa? Karena kita ini berdosa semua. Tapi Tuhan menggantikan dengan anak domba. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh somat. Ya. Kalian ini melakukan ritual tapi kalian tidak paham tentang Tuhan. Apalagi kalian berbangga diri, sok-sok mau menjelaskan tentang Tuhan. Dari mana kalian bisa paham tentang Tuhan? Apalagi cerita yang ada di dalam Al-Quran berbeda semuanya. Aneh betul. Ya. Makanya ya, belajarlah daripada ahli kitab. Tanyakanlah kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ya inilah kami ini. Karena kami memiliki kitab yang benar. Gitu, Mat. Ya, Somat, Was. Itu. Jadi, kalau kalian melakukan korban-korban sembelih hewan itu ingat. Itu dasarnya itu Ibrahim kata kalian sih menyembelih Ismail. Oke lah kita terima saja. Kita sependapat aja gitu loh. Walaupun itu semuanya keterangan yang tidak benar. Karena bukan Ismail yang disembelih. Dia mau disembelih.
Nah, apa dasarnya? Itulah Tuhan yang benar. Dia akan menyembelih anaknya sendiri di atas kayu salib. Pengorbanannya yang begitu luar biasa, itulah yang kalian sebut hari raya korban. Begitu, Somat. Ya, sudah paham kau? Ya, kalau belum paham, belajarlah sama kami, biar kami kasih tahu supaya Anda jadi pintar. Gitu, ya. Oke, kita lanjut lagi nih, Somat. Ya. Di tiang Golgota dan mereka mengatakan inilah dia, maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu, sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea, sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Istanbul. Kota Islam, itulah negeri yang Islam. sudah terbantahkan ya teman-teman ya, bahwa entah apalah yang dia poles-poles di mulutnya, pakai bahasa Arab lah, bahwa diserupakan, tidak disalib. Inilah pernyataan-pernyataan orang yang mencari pembenaran, mengemis-ngemis daripada Alkitab itu sendiri, dan terus menyerang. Ada banyak hal sekali yang sangat-sangat tidak pantas. Mereka terus menyerang Alkitab. Mereka terus menyerang kebenaran. Alkitab sudah menyatakan, Tuhan sudah menyatakan, Tuhan loh yang menyatakan. Yang kalian yakini itu bahwa ada Ibrahim dan Ismail. Yang adegan mau potong-potongan di situ, si Ibrahim mau potong si Ismail. Itu. Makanya tidak jelas sama sekali ini mereka ini. Ustadz-ustadz ini ya, termasuk si Somat ini katanya orang pintar dia. Gak tahu belajar dari mana. Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa melakukan menyerupakan, menggantikan yang asli? Memalsukan data itu, Somat. Ya. Di dunia saja kalau orang yang memalsukan data itu masuk penjara, dihukum. Masa Allah yang kudus kok bisa tiba-tiba menjadi pelaku aktor penipuan kepada manusia? Kasihan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih si Somat nih. Nggak tahu dia lagi goreng apa lagi nih. Berubah menjadi Istanbul, maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan, bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifunal kalima bukan di Indonesia yang mereka bersepakat untuk merubah Alkitab, bukan Nisea, Somat. Yang bersepakat merubah Alkitab itu Muhammad dan Al-Quran. Gitu loh. Karena selama konsili Nisea, tidak ada orang yang ribut-ribut, tidak ada orang yang menyerang Alkitab. Ya, yang bersepakat untuk merubah isi Alkitab, kebenaran Alkitab, itu kehadiran Muhammad dan Al-Quran. Begitu, Tat. Itu loh. Makanya berita-berita yang termuat di dalam Al-Quran, semua berbeda. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, muncul Al-Quran, yang 600 tahun kemudian katanya lahir di pohon korma. Ampun deh. Gitu. Gitu, Tat. Ya. Kalau Alkitab ini jelas sekali. Walaupun anak pendidikan rendah, anak SD pun bisa nangkap. Kenapa dia harus lahir di kandang domba? Karena memang dia akan disembelih di kayu salib. Dan memang dia disebut sebagai anak domba. Kalau pohon kurma memangnya apa?
Apa hubungannya dengan kurma? Kok aneh, kok bisa di Al-Quran kok bilang lahirnya di pohon kurma? Ini Tuhan yang bagaimana kok bisa berbeda? Tuhan itu hanya satu, Mat, Somat. Tidak ada dua Tuhan. Gitu loh. Nah ini sebetulnya simpel sekali untuk melihat Tuhan yang benar itu siapa. Kenapa kok bisa Al-Quran kok bisa berbeda? Gitu loh. Ya, aneh. Nah, jadi bukan konsili Nisea. Bukan konsili Nisea yang bersepakat yang merubah Alkitab, yang bersepakat yang merubah Alkitab itu adalah Muhammad dan Al-Quran. Makanya berubah semua, ada yang tertulis di dalam Al-Quran, berbeda semua. Yang mau disembelih Ishak, keterangan dari agama kalian katanya bilang Ismail. Gitu. Kalian tidak paham sama sekali tentang Tuhan. Tapi kalian dengan begitu sok, begitu bangga, begitu angkuh, menista lagi, menyerang. Tuhan yang benar, Tuhan yang melakukan pengorbanan, Tuhan yang disalib. Kalian katakan, tidak, dia tidak disalib. Apa-apaan ini? Kok kalian hanya manusia kok bisa menentang kebenaran Tuhan? Sadar-sadarlah Ustadz. Resiko nanti besar sekali loh. Jangan main-main berhadapan dengan the mighty God. Jangan main-main, saya kasih tahu sama kalian. Ya, yang kalian hadapi ini bukan sekelas Benyamin Netanyahu, bukan. Bukan hanya sekelas pemimpin negara yang kalian hadapi ini. Tuhan yang menciptakan dari sel-sel dari kepalamu sampai ke kaki-kakimu itu Tuhan Yesus yang ciptakan Anda. Gitu. Cuma kalian tidak kenal dia, kalian menolak dia, bahkan kalian menyangkal, kalian membantah kebenaran. Dia sudah berkorban habis-habisan untuk keselamatan dunia. Tapi kalian bilang, tidak, dia tidak disalib. Tidak, dia tidak disalib. Yang paling takut tentang salib itu adalah setan. Karena dengan adanya salib itu, makanya setan dikalahkan. Begitu Tuhan Yesus disalib, maka kuburan jebol. Artinya kuasa maut dikalahkan. Maut sudah tidak bisa mengikat manusia di dalam alam maut. Karena kemenangan terjadi kebangkitan. Manusia yang mati, hidup kembali. Karena apa? Karena itu di dalam Tuhan Yesus. Itulah kuasa kehidupan. Dialah Allah yang hidup. Itu. Kalau yang suka menumpahkan darah, yang suka membunuh, yang suka menginginkan kematian, menuntut pembalasan. Ini dia. Ini berbeda ini. Berbeda sekali. Itu, Mat. Ya. Oke, kita lagi lanjut lagi nih. Beberapa uraian dari beliau. Mawadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Inilah maling, teriak maling. Ya, mereka bilang pendeta-pendeta merubah Alkitab. Ada kepentingan apa pendeta-pendeta merubah Alkitab? Justru pendeta-pendeta itu menyuarakan Alkitab. Justru pendeta-pendeta itu memegang Alkitab. Dan pendeta-pendeta itu memberitakan Alkitab. Mana mungkin pendeta-pendeta mau merubah Alkitab? Yang merubah itu yang anti kepada Alkitab. Begitu teman-teman. Yang anti-kris, anti kepada Alkitab, anti kepada kebenaran, anti kepada Tuhan Yesus. Nah itulah yang merubah. Gitu, Mat. Itu loh. Makanya mulai terjadi perubahan Alkitab itu waktu munculnya si Muhammad dan Al-Quran. Berubah semua data di situ. Coba periksa baik-baik. Gitu. Katanya, ya nanti kita lihat dulu videonya. Terlalu banyak yang lucu, yang aneh, dan juga yang sangat menyesatkan, dan sekaligus sangat berbahaya buat manusia. Dari apa yang mereka ceramahkan, mereka orang yang berbual, berbangga diri, padahal mereka nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan.
Allah mengangkatnya dan dia belum meninggal dunia. Sampai masanya menjelang hari kiamat, Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Katanya, Dia mengajak orang sholat berjamaah. Tuhan Yesus akan menjadi imam di masjid. Tuhan Yesus akan melanjutkan sunnah-sunnah daripada Muhammad. Ampun deh, Mat. Anda ini pernah belajar apa gimana sih ini? Ya. Semua syariat yang ditetapkan di dalam firman Tuhan itu semua dilanggar sama Muhammad. Ya, Tuhan Yesus datang membawa ajaran kasih. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu. Tapi Muhammad datang mengajarkan untuk apa? Orang yang meninggalkan Islam itu saja layak dibunuh. Sekalipun anak, orang yang sangat dikasih orang tua, bagi Muhammad itu tidak masalah. Yang penting Islam itu loh yang menjadi utama. Nah inilah bagaimana kok kamu bisa bilang kok Muhammad itu datang menyempurnakan ajaran Tuhan Yesus. Berbeda sekali. Tuhan Yesus menetapkan satu pengajaran yang sangat sempurna bahwa manusia hanya bermonogami, hanya boleh punya pasangan satu. Tapi Muhammad datang dengan istri belasan. Itu. Muhammad bertabrakan semua dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Bahkan hukum Taurat sendiri yang kalian akui, yang dibawa oleh Musa, Nabi yang kalian akui, itu semua berbeda. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan berzina. Yang mana yang Muhammad itu datang melakukan, meneruskan atau apalagi menyempurnakan. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Muhammad datang membawa konsep perang. Samakah ini? Beda langit dengan bumi. Tidak sama, Mat. Gitu loh. Belajarlah sedikit lebih pintar, Mat. Gitu. Ya. Tuhan Yesus, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda sekali dengan apa yang disampaikan Muhammad. Kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Berdoalah buat musuh. Jikalau ada orang meminjam kepadamu, jangan meminta balik. Tuhan Yesus pengajarannya fokus kepada kerajaan di atas, surga. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan, pada saat kebangkitan nanti manusia masuk ke dalam kerajaan surga, manusia tidak dikawinkan. Tapi kalian punya pengajaran bahwa di surga ada bidadari. Bahkan laki-laki akan ketemu dengan 72 bidadari. Menurut Ustadz yang satu. Sementara si Tengku Zulkarnain bilang ada 4.900. Wih, luar biasa itu. Berapa tahun itu baru kena giliran satu-satu? Apa sebegitu rendahnya kah? Bahwa di surga itu hanya Tuhan, Allah SWT hanya memandang orang melakukan hubungan seks antara manusia dan bidadari? Seperti itu kah? Itu. Begitu kekudusan yang begitu luar biasa. Hanya itukah yang menjadi pandangan dari Tuhan yang Maha Kudus, Allah SWT? Nah, kalau Allah SWT ini dengan Allahnya Israel itu berbeda. Gitu. Beda. Ya. Allah SWT kan baru muncul 14 abad yang lalu. Kalau Allahnya Israel, sejak dari the beginning of life, itu sudah ada. Itulah Tuhan Yesus yang di Taman Eden. Saya beri contoh nih, kenapa saya katakan itulah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan yang sama yang turun di Israel pada waktu itu. Coba perhatikan baik-baik.
Waktu Tuhan Yesus menciptakan manusia di Taman Eden, dia pakai tanah liat. Ya, tanah liat diaduk, kemudian dibentuklah manusia. Waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia mengaduk tanah dengan ludahnya dan kemudian menempel di mata orang. Tangan yang sama yang membentuk manusia di Taman Eden, itu tangan yang sama yang sedang merestorasi kehidupan manusia. Dia merubah kembali, menciptakan baru manusia supaya pandangan manusia itu menjadi terang. Karena selama ini pandangan manusia sudah gelap, sudah buta manusia. Tidak melihat kebenaran lagi. Makanya Tuhan Yesus mengaduk tanah liat, mengaduk tanah dengan ludahnya. Kenapa harus pakai ludah? Karena itu firman. Dia air hidup. Ya, kalau di Taman Eden Tuhan mengaduk tanah liat dengan air dan membentuk manusia. Itu Tuhan yang sama, gitu loh. Cuma terserah kalian, kalau kalian mau logika mampet terus, mau aja istilahnya, mohon maaf ya, dibodoh-bodohin sama setan, ya itu urusan kalian. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berbagi kepada kalian. Itu Tuhan yang sama yang ada di Taman Eden. Gitu. Tangan yang sama yang membentuk gitu loh. Makanya mau cari di mana buku yang sempurna seperti ini? Tidak ada, Ustadz. Inilah firman Tuhan. Itu. Ya. Oke, jelas ya Ustadz ya? Ya, kalau Allah SWT kan menurut Muhammad mulai dikenal itu kan sejak Muhammad ada, baru dikenal ada Allah SWT. Oke, kita lihat lagi cuplikan selanjutnya. Maaf, dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasah apapun kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Ya. Tempat turunnya bertabrakan semua. Ampun deh somat, bertabrakan semua. Di satu sisi kalian bilang dia pemimpin yang adil. Siapa bisa menjadi pemimpin yang adil kalau bukan Tuhan itu sendiri? Kenapa dia yang harus turun lagi? Katanya si Muhammad penyempurna. Kenapa Muhammad tidak turun lagi? Makanya saya sudah jelaskan di awal tadi. Karena yang pertama, Muhammad tidak bangkit dari kematian, tidak bisa naik ke surga. Makanya dia tidak pernah akan bisa turun. Itu. Kalau Tuhan Yesus memang terbukti dia naik ke surga. Dan disaksikan oleh banyak manusia. Makanya Indonesia sendiri pun itu menjadi satu perayaan yang diakui oleh negara. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau dia pemimpin yang adil, dialah yang akan menjadi hakim. Dialah Tuhan itu sendiri. Dialah yang akan memutuskan. Nanti Anda akan berdiri di hadapan dia, Somat. Anda akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah yang akan menentukan, neraka kau, surga kau. Dialah hakim itu. Dialah yang benar itu. Dialah yang akan menentukan itu. Tidak ada yang lain. Karena dia hakim. Kenapa dia bisa jadi hakim? Karena dia tahu yang benar. Kenapa hakim bisa menentukan kau masuk penjara 3 tahun kau, 5 tahun kau? Kenapa? Karena dia yang tahu hukum-hukumnya, kebenarannya dia yang tahu. Dia yang memutuskan, dia menentukan. 7 tahun kau di dalam penjara. Ya, bebas kau karena kau tidak bersalah. Itu mah. Tuhan Yesus itu tahu semua kehidupan kita, makanya dia menjadi hakim yang adil. Gitu loh. Di satu bagian, kalian ini memang umat, mohon maaf ya teman-teman ya, kalian ini memang umat kebingungan. Di satu sisi kalian mengakui dia sebagai pemimpin yang adil, sebagai hakim yang adil. Tapi di lain sisi, ada ayat yang mengatakan, kafirlah orang yang mengatakan kalau Isa itu Tuhan. Jadi umat kebingungan kalian ini. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau saya berbicara ini karena
Kalian menyerang, kalian terus menyangkal apa yang sudah dipahami, yang sudah final, yang sudah Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Tapi kalian terus merendahkan. Kalian terus melawan itu. Dialah pemimpin yang adil. Dialah yang akan menentukan siapapun dia akan neraka kau, surga kau. Dia tahu semua kelakuan kita. Pada saat kita lagi di toilet, dia tahu kita sedang punya pikiran cabul. Dia tahu itu mah. Tahu dia. Kita punya emosional lagi tidak terkendali. Dia tahu. Kita lagi stres, lagi ketakutan. Dia tahu. Dia tahu semua. Makanya dialah hakim yang adil. Dia yang maha tahu. Dia tahu semua. Dialah yang maha tahu. Dia yang menentukan. Kau masuk surga, kau neraka. Gitu loh. Dia maha tahu. Dia tahu semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita pernah maki-maki orang, kita pernah jebloskan orang dalam penjara, kita pernah teriak-teriakin orang halal darahnya. Dia tahu itu. Dia tahu, dia maha tahu kok. Dia maha tahu, dialah Tuhan yang benar. Itu. Jangan kemana-mana teman-teman, jangan susah-susah. Kalau mau mencari Tuhan yang benar, Tuhan Yesuslah jawabannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mau lewat kemana kita? Hanya dialah the mighty God. Dialah yang berkuasa. Dialah yang akan menjadi hakim yang adil. Itu menurut ayat yang tertulis di dalam kitab kalian. Nah sekarang kalian mau percaya sama siapa? Kalian mau percaya sama siapa? Itu. Tinggal pilih sendiri. Jangan terlambat, bos. Waktu ini berputar dengan begitu cepat. Jangan sampai nanti sudah di ICU, tiba-tiba putus nafas, begitu buka mata, diterkam setan. Karena apa? Karena Anda menolak Tuhan. Anda tidak mengakui kebaikan Tuhan. Maka setanlah sebetulnya yang menjadi Tuhan manusia tanpa mereka sadari. Oke? Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus, Syam. Maka di antara Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanallazi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa tambah ke sini tambah aneh si Somad ini, si Uas ini, ya. Tambah aneh dia. Dia akan apa tadi? Coba mundur sedikit. Mundur sedikit aja mundur. Ya, coba kita dengar ulang ya. haulahu. Kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan syariat yang sudah dirubah oleh pendeta. Bagaimana mungkin pendeta yang menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita syariat-syariat yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada semua manusia. Bagaimana mungkin pendeta bisa merubah itu? Logikanya yang cerdas sedikit, Ustadz. Yang merubah itu Muhammad dan Al-Quran. Makanya beda semua keterangannya yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Pendeta-pendeta tidak pernah merubah. Sejak adanya Muhammad dan Al-Quran, maka terus ada suara yang mengatakan bahwa Injil sudah palsu, Injil sudah dirubah, Injil sudah tidak asli. Sementara kalau ditanya mana yang asli,
Kalian kebingungan sendiri. Inilah umat kebingungan. Ini Injil sudah palsu. Kalian terus menyerang, menista kami. Tapi bagi kami mengampuni kalian. Kami malah berdoa, Tuhan buka mata mereka supaya mereka bisa melihat kebenaran itu yang sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul?